Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutyati Purwaning Tias, NIM 50133. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Cahya dari Prodi Mal B, NIM 134. Kami di sini akan menjelaskan tentang suku bunga. Untuk penjelasan yang pertama yaitu pengertian bunga bank itu sendiri. Pengertian bunga bank terdapat dua jenis pengertian. Untuk pengertian yang pertama yaitu bunga bank merupakan balas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Untuk pengertian yang kedua yaitu bunga bank merupakan harga yang harus dibayar kepada nasabah atau yang memiliki simpanan dengan yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank atau nasabah yang memperoleh pinjaman. Untuk yang berikutnya yaitu jenis-jenis dari bunga bank. Jenis-jenis bunga bank terdapat dua jenis, yaitu bunga simpanan dan bunga pinjaman. Bunga simpanan itu sendiri merupakan bunga yang diberikan sebagai rangsangan atau balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uang di bank. Bunga simpanan merupakan harga yang harus dibayarkan bank kepada nasabahnya. Contoh dari bunga simpanan itu sendiri yaitu jasa giro, bunga tabungan, dan bunga deposito. Untuk bunga pinjaman yaitu bunga yang diberikan kepada peminjam atau harga yang harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada bank. Contoh dari bunga pinjaman itu sendiri yaitu bunga kredit. Yang ketiga yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi suku bunga. Faktor yang pertama adalah kebutuhan dana. Apabila bank kekurangan dana, sementara permohonan pinjaman meningkat, maka yang dilakukan oleh bank agar dana tersebut cepat terpenuhi dengan meningkatkan suku bunga simpanan. Peningkatan bunga simpanan secara otomatis akan pula meningkatkan bunga pinjaman. Begitu juga sebaliknya. Untuk yang kedua yaitu persaingan. Dalam memperebutkan dana simpanan, maka di samping faktor promosi, yang paling utama pihak perbankan harus memperhatikan pesaing. Untuk faktor yang ketiga yaitu kebijaksanaan pemerintah. Bunga pinjaman dan simpanan tidak boleh melebihi bunga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Untuk faktor yang keempat yaitu target laba yang diinginkan. Sesuai dengan target laba yang diinginkan, jika laba yang diinginkan besar, maka bunga pinjaman ikut besar dan sebaliknya. Untuk faktor yang kelima yaitu jangka waktu. Semakin panjang jangka waktu pinjaman, maka semakin tinggi bunganya. Hal ini disebabkan besarnya kemungkinan resiko di masa mendatang. Faktor yang keenam yaitu kualitas jaminan. Semakin liquid jaminan yang diberikan, semakin rendah bunga kredit yang dibebankan dan sebaliknya. Untuk faktor yang ketujuh yaitu reputasi perusahaan. Bonafidotas suatu perusahaan yang akan memperoleh kredit sangat menentukan tingkat suku bunga yang akan diberikan nantinya. Faktor yang kedelapan yaitu produk yang kompetitif. Produk yang dibiayai laku di pasaran, produk yang kompetitif, bunga kredit yang diberikan relatif rendah jika dibandingkan dengan produk yang kurang kompetitif. Untuk faktor yang kesembilan yaitu hubungan baik. Bank menggolongkan nasabah antara nasabah utama atau primer dan nasabah biasa atau sekunder. Penggolongan ini berdasarkan keaktifan serta loyalitas nasabah yang bersangkutan terhadap bank. Untuk faktor yang terakhir yaitu jaminan pihak ketiga. Perusahaan yang memberikan jaminan kepada penerima kredit. Untuk penjelasan yang selanjutnya yaitu tentang komponen-komponen dalam menentukan bunga kredit. Komponen dalam menentukan bunga kredit terdapat 5 komponen. Yang pertama yaitu total biaya dana. Total biaya dana merupakan total bunga yang dikeluarkan oleh bank untuk memperoleh dana simpanan baik dalam bentuk simpanan giro maupun simpanan tabungan. Untuk komponen yang kedua yaitu biaya operasi. Penggunaan sarana dan prasarana memerlukan sejumlah biaya yang harus ditanggung bank sebagaimana biaya operasi. Komponen yang ketiga yaitu cadangan resiko kredit macet. Cadangan terhadap macetnya kredit yang akan diberikan ini disebabkan oleh setiap kredit mengandung resiko yang terbayar. Komponen yang keempat yaitu laba yang diinginkan. Dalam menginginkan laba, bank harus mempertimbangkan kondisi pesaing dan kondisi nasabah. Komponen yang terakhir yaitu pajak. Pajak merupakan kewajiban yang dibebankan pemerintah kepada bank yang memberikan fasilitas kredit kepada nasabahnya. Untuk penjelasan yang selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis pembebanan suku bunga kredit. Jenis pembebanan suku bunga kredit terdapat 3 metode.
Yang pertama yaitu metode sliding rate. Pembebanan bunga setiap bulan dihitung dari sisa pinjamannya sehingga jumlah bunga yang dibayarkan nasabah setiap bulan menurun seiring dengan turunnya pokok pinjaman. Akan tetapi, pembayaran pokok pinjaman setiap bulan sama. Cicilan nasabah atau pokok pinjaman ditambah bunga, otomatis dari bulan ke bulan semakin menurun. Jenis leading rate ini biasanya diberikan kepada sektor produktif dengan maksud si nasabah merasa tidak terbebani terhadap pinjamannya. Untuk metode yang kedua yaitu metode flat rate. Pembebanan bunga setiap bulan tetap dari jumlah pinjaman. Demikian pula pokok pinjaman setiap bulan juga dibayar sama sehingga cicilan setiap bulan sama sampai kredit berakhir. Untuk metode yang ketiga yaitu metode floating rate. Pembebanan bunga setiap bulan tetap dari jumlah pinjaman. Pokok pinjaman setiap bulan dibayar sama sehingga cicilan setiap bulan sampai kredit lunas. Kemudian kita akan memasuki pada jenis-jenis bunga bank. Bunga bank ada dua jenis, yaitu bunga simpanan dan bunga pinjaman. Bunga simpanan adalah bunga yang diberikan sebagai rangsangan atau balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uang di bank. Bunga simpanan merupakan harga yang harus dibayarkan bank kepada nasabahnya. Nah, contoh-contoh dari bunga simpanan ini sendiri itu ada 3, yaitu jasa giro, bunga tabungan, dan bunga deposito. Kemudian jenis yang kedua yaitu ada bunga pinjaman. Bunga pinjaman adalah bunga yang diberikan kepada peminjam atau harga yang harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada bank. Contohnya seperti bunga kredit. Setelah kita mengetahui materi tentang suku bunga, mari kita masuk kepada contoh soal yang pertama. Contoh soal pertama mempunyai case yaitu setelah 9 bulan uang tabungan Susi di koperasi berjumlah Rp3.815.000, koperasi memberi jasa simpanan berupa bunga 12% per tahun. Berapa tabungan awal Susi di koperasi? Baik, kita ambil penyelesaiannya. Pertama, kita ambil permisalan dulu. Tabungan awal yaitu M, kemudian persentase yaitu P, dan tahun yaitu A. Karena bunganya per tahun yaitu 9 bulan, itu apabila kita sama dengan hitungan tahun maka akan mendapatkan 3/4 tahun. Jadi A-nya itu adalah 3/4 tahun. Nah, rumusnya untuk mencari bunga yaitu A dikali P dikali M, yang artinya tahun dikali persentase dikali tabungan awal. Nah, setelah kita menghitung-hitung, maka bunga akan mendapatkan hasil yaitu 9M per 100. Kemudian untuk mencari tabungan akhir yaitu bunga plus M, dapat dilihat di PPT. Setelah dihitung-hitung, kemudian akan mendapatkan bahwa tabungan awal akan berjumlah sebesar 3.500.000. Kemudian ada contoh soal yang kedua. Ali menabung di bank sebesar 2 juta rupiah dengan suku bunga tunggal 6% per tahun. Pada saat diambil uang Ali menjadi 2.080.000. Berapa lama Ali menabung? Nah, kita selesaikan. Yang pertama yang harus kita cari yaitu bunga tabungan yang didapatkan oleh Ali selama menabung. Jadi untuk mencari itu yaitu bunga sama dengan tabungan akhir dikurangi tabungan awal. Bunga sama dengan 2.080.000 dikurangi 2 juta. Setelah kita hitung-hitung maka mendapatkan hasil bunga yaitu 80.000. Nah, rumus mencari bunga sama seperti soal yang pertama yaitu A dikali P dikali M. Kemudian di sini kita akan mencari A-nya atau tahunnya. Maka setelah kita hitung-hitung sesuai dengan yang di PPT akan menghasilkan 8/12 tahun atau sama dengan 8 bulan. Jadi lama Ali menabung itu selama 8 bulan. Terima kasih.